Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas pelajaran keempat, yaitu bersih itu sehat. Adapun materi pembahasan yaitu aku senang berwudu. Sebelum kita melangkah kepada tata cara berwudu, ada baiknya kita pelajari dulu bagaimana rukun wudu. Rukun wudu artinya rangkaian kegiatan berwudu yang harus kita lakukan. Apabila tertinggal salah satu daripada rukun, maka wudunya tidak sah. Yang pertama, rukun wudu adalah niat. Niat atau lafaz niat berwudu yang lazim atau umum kita baca atau kita lafazkan yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Bapak ulangi. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Artinya, sengaja aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Apabila kalian tidak hafal dengan lafaz yang panjang ini, boleh kalian ucapkan yang pendek, yaitu nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, yang artinya sengaja aku berwudu karena Allah Ta'ala. Kemudian rukun wudu yang kedua yaitu membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Urutan selanjutnya yaitu mengusap sebagian kepala. Setelah itu, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan rukun wudu yang terakhir yaitu tertib. Tertib artinya harus beraturan. Nah, 6 rangkaian inilah yang namanya rukun wudu. Yang pertama niat, dilanjutkan membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku. Setelah itu mengusap sebagian kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam adalah tertib. Rangkaian ini harus beraturan, tidak boleh pertama misalkan niat, yang kedua langsung membasuh kedua tangan sampai siku, yang ketiga membasuh kedua kaki sampai mata kaki, yang keempat membasuh muka, yang kelima mengusap sebagian kepala. Itu namanya tidak tertib. Yang namanya tertib harus berurutan dari niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang keenam tertib. Mari kita pelajari bagaimana tata cara berwudu dari awal sampai akhir. Di sini akan Bapak sampaikan bahwa tata cara berwudu ini adalah dimasukkan juga dengan sunnah-sunnah wudu. Artinya
Sunnah wudhu digabungkan dengan rukun wudhu. Tata cara berwudhu yang pertama, awalilah dengan bacaan basmalah, yaitu bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Setiap pekerjaan apapun harus kita awali dengan kalimat atau bacaan basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa demikian? Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan, yang artinya barang siapa yang melakukan satu perbuatan tanpa diawali dengan bacaan basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan tersebut akan terhenti atau terpotong. Artinya tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu pekerjaannya, apakah kita mau makan, mau memakai baju, mau tidur, mau belajar dan sebagainya, maka awalilah dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita membasuh telapak tangan hingga pergelangan tangan kita. Perhatikan gambar. Nah, gambar ini menunjukkan di sini ada garis sampai pergelangan tangan. Jadi membasuh telapak tangan, baik bagian dalam, bagian luar, dan selak-selak jari juga dibasuh sampai pergelangan tangan. Langkah berikutnya yaitu berkumur-kumur. Caranya ambil air dengan tangan kita, kemudian kita masukkan ke dalam mulut, kemudian kita kumur-kumurkan, setelah itu kita buang airnya. Manfaat berkumur-kumur adalah agar sisa-sisa makanan mungkin yang ada di mulut kita itu akan keluar, sehingga ketika kita sholat nantinya tidak ada makanan yang mengganggu di mulut kita. Yang keempat, membasuh rongga hidung. Caranya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Air kita ambil dengan tangan, kemudian kita hirup dengan hidung. Setelah dihirup langsung keluarkan lagi, kita hembuskan. Bagi yang sudah terbiasa insya Allah akan lebih mudah, tetapi bagi yang tidak terbiasa mungkin akan terasa akan sakit kepalanya. Nah, di sini sebenarnya membasuh rongga hidung ini, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu malah membuat sehat. Nabi Muhammad SAW ketika hidup beliau tidak pernah sakit, bersin pun tidak pernah beliau. Kenapa? Karena beliau sering membasuh hidung dengan cara dihirup dan dikeluarkan. Bahkan Rasulullah sendiri pun minum lewat hidung, tidak lewat mulut. Yang kelima, membasuh muka. Membasuh muka ini harus kita perhatikan batasan-batasan muka, yaitu hingga tempat tumbuh rambut, kemudian bagian kiri dan kanannya adalah sampai telinga, pangkal telinga, kemudian bagian bawah adalah bagian dagu. Itu adalah muka. Semua harus rata dengan air wudhu. Nah, ketika kita membasuh muka, maka ucapkanlah lafaz niat kita, yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Kapan? Diucapkan sebelum air menyentuh muka.
Nah, pada saat air jatuh ke muka kita, maka di dalam hati kita ucapkan, aku niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Apabila tidak hafal, boleh dengan niat yang pendek, sengaja aku berwudhu karena Allah Ta'ala. Kemudian tata cara berwudu yang keenam setelah membasuh muka adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Jadi kita basuh dari ujung jari tangan kita sampai siku, semua diratakan. Diutamakan dengan membasuh bagian kanan dulu. Caranya tangan kiri mengusap air, meratakan air di tangan kanan, kemudian setelah itu kita basuh lagi tangan kiri dengan dibantu oleh tangan kanan untuk meratakan air wudhu tadi. Jadi dari ujung jari tangan sampai siku bagian dalam maupun bagian luar. Kemudian setelah kita membasuh kedua tangan sampai siku, lalu kita mengusap kepala. Boleh sebagian kepala, boleh pula secara keseluruhan. Dimanapun yang namanya mengusap kepala boleh di sebagian saja, apakah itu di atas, di samping, yang di belakang. Yang penting adalah di mana tempat tumbuh rambut di kepala, itulah namanya kepala. Kemudian yang kedelapan, mengusap telinga. Artinya membasuh telinga bagian dalam dan bagian luar. Yang kesembilan, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Perhatikan gambar. Ini adalah kaki. Sela-sela jari kaki juga harus diratakan dengan air sampai mata kaki. Di sini sering Bapak perhatikan anak-anak membasuh kakinya tidak merata. Akhirnya kalau tidak merata, maka wudhunya tidak sempurna. Kemudian yang terakhir adalah tertib. Tertib yaitu berurutan. Setelah kita melaksanakan wudhu, maka disunahkan kita membaca doa sesudah berwudhu sambil badan kita dihadapkan ke arah kiblat. Mari kita sama-sama membaca doa sesudah berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, anak-anak, demikianlah tata cara berwudu yang baik dan sempurna. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua, terutama umat Islam di seluruh dunia yang mengakses video ini. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama tepuk wudu ya. Tepuk wudu. Baca bismillah sambil cuci tangan.
Kumur-kumur basuh hidung, cuci muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Tak lupa cuci kaki lalu doa. Amin. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.